Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Nistasari. Ini videonya khusus untuk eyang-eyang atau untuk keluarga yang ada eyangnya atau ada lansianya ya. Jadi semakin bertambah usia, maka resiko untuk menderita penyakit baik dari penyakit fisik maupun penyakit yang bersifat mental itu semakin besar. Seperti misalnya hipertensi, ginjal, darah tinggi sama dengan hipertensi ya, diabetes, kemudian jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, supaya eyang bisa tetap mandiri, sehat, bahagia, dan berkarya, maka eyang perlu mengikuti 6 tips supaya lansia tetap sehat dan bahagia sebagai berikut. Yang pertama, tetap aktif dan bergerak. Jadi, eyang masih harus tetap melakukan aktivitas fisik meskipun kesehatan lagi terganggu dan stamina semakin menurun ya. Tapi ini ada waktunya cuma sedikit kok. Maksudnya dalam satu hari itu dianjurkan supaya eyang tetap beraktivitas fisik selama 10 menit saja. Nah, setelah 10 menit, sudah terbiasa nih, baru ditingkatkan lagi. Kalau misalnya masih kuat, itu kita tingkatkan menjadi 30 menit sehari ya, dengan latihan-latihan fisik yang bersifat ringan, seperti mengurus rumah tangga ya, menyapu, mengepel, memasak, atau berjalan setiap harinya. Setelah habis subuh, keluar jalan kaki enak tuh yang. Jadi selain bisa menghirup udara yang segar, juga bisa untuk meregangkan otot-otot supaya lebih kendor, supaya lebih tidak kaku dan enak di badan. Yang kedua, diet sehat. Pastinya kita makan sesuai dengan isi piringku ya. Jadi ada karbohidratnya sepertiga, kemudian sepertiganya sayur dan buah, dan sepertiganya lauk pauk. Bisa lauk pauk hewani maupun lauk pauk nabati. Nah, bagi eyang itu disarankan untuk membatasi yang namanya garam, gula, dan minyak. Kalau garam itu cukup 1 sendok teh setiap hari, lebih sedikit lebih bagus. Kemudian untuk gula 4 sendok makan setiap hari, itu lebih sedikit lebih bagus. Bahkan disarankan ya, kita kan sudah dapat banyak gula itu dari nasi, dari buah-buahan. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu lagi nih gula-gula yang kita tambahkan ke dalam minuman atau kue dan lain-lain. Kemudian nih untuk minyak itu 6 sendok makan minyak setiap hari. Tapi untuk minyak itu dibatasi 5 sendok makan minyak setiap hari, dan paling bagus kalau di bawah itu ya. Jadi jangan kita ambil batas maksimalnya 5 sendok makan, tapi kalau bisa ya 1 sendok makan saja, khusus untuk numis dikit-dikit aja. Gitu ya Yang ya. Jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya, minimal 8 gelas setiap hari. Tapi disesuaikan juga dengan kondisi kesehatan yang eyang-eyang sedang alami ya, sesuai dengan anjuran dokter pastinya kalau eyang sedang mengalami gangguan kesehatan. 3. Beristirahat dan tidur yang cukup. Untuk lansia disarankan 6-7 jam setiap hari. Tujuannya supaya memberikan rasa nyaman karena tidur kita sudah cukup. Kemudian juga untuk mengurangi resiko kepikunan dini. Jadi yang perlu yang perhatikan itu adalah tidur dan istirahat yang cukup ya, supaya nggak pikun. 4. Menjaga kesehatan kognitif. Caranya, kalau misalnya eyang suka nih ngisi teka-teki silang, bisa nih pakai ngisi teka-teki silang, atau menulis buku harian, atau membuat barang-barang kerajinan sesuai dengan keterampilan yang eyang miliki. Tapi kalau misalnya ada pelatihan nih di desa, pelatihan tentang cara membuat kerajinan rumah dan lain-lain, eyang bisa ikuti ya untuk mengisi waktu luang dan untuk mengasah kognitif kita.
Yang kelima, cek kesehatan secara berkala. Nah, di kampung-kampung itu biasanya ada yang namanya pos bindu PTM dan posyandu lansia yang bisa datang ke sana untuk mengecek kesehatan secara berkala. Karena kan kondisi semakin tua, maka mungkin banyak sekali komplikasi kesehatan yang bisa yang alami. Tetapi kalau misalnya kita cek kesehatan secara berkala, maka kita bisa mencegah secara dini dan nanti dikasih tahu tuh sama petugas kesehatannya bagaimana cara untuk mengatasi gangguan kesehatan yang sedang Eyang alami. Yang keenam, mengelola stres dengan baik. Tentunya kita paham lah yang Eyang rasakan ya. Semakin bertambahnya usia, maka mungkin banyak sekali tantangan yang Eyang hadapi. Merasa diri kita semakin lemah, tidak berguna, tidak punya apa-apa. Jadi akhirnya jadi lebih sensitif, gampang stres, gampang khawatir, dan lain-lain. Nah, supaya pikiran kita tetap positif, maka yang perlu dilakukan yaitu pertama nih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Eyang bisa ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok nih. Misalnya di tempat Eyang ada apa kegiatannya? Oh, ada pengajian. Nah, Eyang bisa ikut kegiatan pengajian atau ada kegiatan pelatihan keterampilan. Eyang bisa ikut. Kemudian kalau Eyang punya teman akrab, Eyang bisa bercerita ke temannya atau sering sharing-sharing aja. Gimana sih cara misalnya menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lansia. Gitu ya, Eyang. Nah, kalau misalnya ada gangguan kesehatan, ya konsultasinya dengan tenaga kesehatan. Jangan disimpan sendiri, khawatir, akhirnya nanti jadi penyakit ya, Eyang ya. Jadi kalau misalnya ada yang dikeluhkan ya langsung aja konsultasi dengan tenaga kesehatan. Gitu Eyang. Nah, mudah bukan Eyang cara untuk menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan tetap berkarya. Semoga saja ini bermanfaat ya untuk Eyang-Eyang semua. Dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Di akhir video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu menyayangi eyangnya. Jangan sampai kita menyesal ketika beliau sudah tiada ya. Dukungan dan support dari kita itu sangat penting banget buat mereka. Kenapa? Karena mereka merasa sudah tua, tidak berguna, tidak seperti dulu lagi bisa melakukan banyak hal. Itulah yang membuat kesehatan mereka jadi semakin menurun. Jadi buatlah mereka merasa tetap berguna, bermanfaat, dan disayangi oleh kita semua. Terima kasih, semoga tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.